warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Prof. Herman selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Keramik 01. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai Automotive Spark Plug. Berikut merupakan anggota dari kelompok 9, yaitu ada saya sendiri, Fidela Lutfi, kemudian ada Joshua Horianto, dan juga Raihan Jasmi. Berikut adalah outline yang akan kami bahas, yaitu ada komponen keramik pada produk Automotive Spark Plug, yang kedua ada fungsi utama atau prinsip kerja, yang ketiga ada struktur kristal keramik, yang keempat ada teknik fabrikasi, dan outline yang kelima ada sumber bahan baku di Indonesia. Automotive Spark Plug atau busi otomotif berasal dari bahasa Belanda yaitu buzi yang merupakan salah satu komponen yang membuat mesin dapat menyala. Percikan api di busi akan menyulut bensin di dalam mesin sehingga membuat kendaraan pada mesin dapat menyala. Busi otomotif merupakan komponen sirkuit pembakaran penting untuk keandalan dan juga kinerja mesin. Yang pertama adalah secara umum busi otomotif ini adalah high nickel alloy. Penggunaan material keramik pada bagian komponen busi isolator ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu dikarenakan keramik ini memiliki sifat ketahanan korosi, kekuatan mekanik, konduktivitas termal, kapasitas termal, dan juga ekspansi termal yang baik. Untuk material keramik yang biasa digunakan pada komponen isolator busi otomotif yaitu adalah alumina atau Al2O3 yang bermutu tinggi dan juga mengandung zirkonia. Penggunaan alumina sebagai komponen isolator pada busi otomotif dikarenakan alumina ini memiliki sifat tahan panas yang sangat baik, kekuatan dieelektrik pada temperatur tinggi, konduktivitas termal yang baik, dan juga mampu menahan tegangan 20 kV pada temperatur tinggi. Untuk yang selanjutnya itu ada fungsi dari busi otomotif. Busi otomotif sendiri memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama untuk menyalakan campuran udara atau bahan bakar, di mana energi listrik ini akan ditransmisikan melalui busi melompati celah di ujung pengapian busi jika tegangan yang disuplai ke busi cukup tinggi. Percikan listrik ini akan menyulut campuran bensin atau udara di ruang pembakaran. Fungsi utama busi yang kedua yaitu untuk menghilangkan panas dari ruang pembakaran. Busi tidak dapat menghasilkan panas, namun busi hanya dapat menghilangkan panas. Busi bekerja sebagai penukar panas dengan menarik energi panas yang tidak diinginkan dari ruang pembakaran dan mentransfer panas ke sistem pendingin mesin. Sedangkan untuk fungsi utama dari komponen isolator pada busi yaitu untuk melindungi bagian tegangan tinggi dari sirkuit pembakaran dari kebocoran arus. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah prinsip kerja dari busi otomotif, yaitu busi tersambung ke tegangan yang besarnya ribuan volt yang dihasilkan oleh koil pengapian. Tegangan listrik dari koil pengapian ini akan menghasilkan beda tegangan antara elektroda di bagian tengah busi dengan yang berada di bagian samping. Arus tidak dapat mengalir karena bensin dan udara yang ada di celah merupakan isolator. Namun, semakin besar beda tegangannya, maka struktur gas di antara kedua elektroda tersebut akan berubah. Pada saat tegangan ini melebihi kekuatan dielektrik daripada gas yang ada, gas-gas tersebut nantinya akan mengalami proses ionisasi dan yang tadinya bersifat isolator berubah menjadi bersifat konduktor. Setelah ini terjadi, arus elektron dapat mengalir dan dengan mengalirnya elektron, temperatur di celah percikan busi akan naik drastis hingga mencapai 60.000 Kelvin. Temperatur yang sangat tinggi ini akan membuat gas yang terionisasi untuk memuai dengan cepat, seperti ledakan kecil. Nah, percikan ledakan kecil ini merupakan adalah percikan busi yang pada prinsipnya ini mirip dengan halilintar atau petir mini. Baik, setelahnya adalah struktur kristal dari keramik. Selamat pagi, siang. Nah, struktur kristal dari keramik yaitu aluminium oksida yang kita ketahui yaitu adalah insulator panas serta listrik dengan sangat baik. Nah, jadi Al2O3 ini memiliki struktur kristal berupa berbentuk korundum atau alfa aluminium oksida. Nah, dengan struktur yaitu tumpukan heksagonal atau hexagonal closed pack atau HCP.
seperti yang pada digambar. Kemudian teknik dari fabrikasi untuk manufakturnya, jadi aluminium oksida ini didapatkan dari biji bauksit. Nah, kemudian Al2O3 yang dari biji bauksit ini didapatkan dari pemurnian pada proses Bayer, di mana pada proses Bayer akan didapatkan Fe2O3 yang bisa langsung disaring, kemudian SiO2 yang kita larutkan terlebih dahulu menjadi SiOH2 Namin dan AlOH3. Nah, kemudian jika didinginkan, AlOH3 ini akan mengendap sehingga dapat dipisahkan. Sedangkan SiOH2 Naminnya tetap tercampur di dalam air. Nah, kemudian dari AlOH3 ini dia akan dipanaskan sehingga Al2O3 akan terpisah dari air. Nah, kemudian aluminium oksida yang sudah didapatkan ini akan dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti binder, air, dan lain-lain, kemudian diaduk secara merata. Nah, kemudian campuran tersebut dikeringkan sehingga didapatkan serbuk. Nah, serbuk ini kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan ditekan hingga membentuk insulator pada busi. Nah, kemudian insulator yang dibentuk ini dari cetakan ini masih bersifat fragile atau mudah pecah. Nah, oleh karena itu diperlukan pemanasan kembali sehingga dapat meningkatkan kekerasan pada insulator sebelum dirakit dengan komponen-komponen busi lainnya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan kembali, saya Joshua Haryanto dan saya akan membahas mengenai sumber bahan baku yang ada di Indonesia. Jadi untuk spark plug ini atau busi ini kan bagian keramiknya itu adalah aluminium oksida, di mana aluminium oksida itu jika ditambang dalam bentuk murni berupa korundum. Sedangkan di Indonesia belum ditemukan deposit korundum yang besar untuk dijadikan tambang. Oleh karena itu pada materi kali ini saya akan memfokuskan kepada bauksit, di mana itu adalah bahan baku untuk dijadikan alumina dengan proses Bayer. Oke, yang pertama, tambang yang terbesar yang ada di Indonesia itu, tambang bauksit itu adalah di Pulau Bintan dan Pulau Bulan yang berada di Riau. Nah, di pulau ini sebenarnya udah banyak dieksploitasi sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi sejak dulu ini dikelola oleh perusahaan Belanda dan perusahaan Jepang, dan pada akhirnya di take over oleh perusahaan Indonesia yang sekarang sudah dikelola oleh PT Neka Tambang atau dikenal dengan Antam. Selanjutnya ada di Pinang, Sumatera Utara. Nah, jadi di Sumatera Utara ini dia menggunakan sistem babat alas, yaitu jadi pertamanya dipastikan dulu daerah tersebut ada mengandung bauksit yang besar. Setelah itu baru dilakukan pencucian seperti itu. Lalu di daerah Kalimantan Barat ini juga lumayan besar potensi bauksitnya. Jadi ada di 10 kabupaten, yaitu Mempawah, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sambas, Kuburaya, Sekadau, Sanggau, Kayong Utara, dan Ketapang. Nah, berdasarkan informasi dari IUP atau izin usaha pertambangan di Kalimantan Barat ini, jumlah produksi bauksit pada tahun 2019 itu ada 11.608.937 metrik ton. Nah, potensi di tempat ini dia itu masih sangat luar biasa banyak ya. Ada 994 juta sekian ton dan cadangannya itu sampai 500 ton sekian. Oke, sebenarnya ada satu slide lagi. Ada satu daerah tambang sumber daya bauksit juga di Indonesia yang lain, itu ada di Sigembir, Bangka Belitung, tapi karena kita agak kekurangan slide untuk ditambahkan, jadi saya tidak menambahkan di slide karena menurut saya yang di Kalimantan Barat dan yang di Riau itu sudah sangat cukup untuk dijadikan referensi agar kita punya gambaran seberapa banyak sih tambang bauksit di Indonesia yang untuk kita jadikan alumina dan kita produksi sebagai busi kendaraan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kelebihan atau kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya.